Buat Tom turun dari jabatannya, Paman akan berterima kasih ke kamu. Hei, Pak Andi, apa ada masalah? Kenapa begitu panik? Aku kehilangan uangku, uang yang sangat penting. Ada berapa? Uangnya sih tidak seberapa, hanya 100.000. Tapi uang ini sangat penting bagiku. Aku ingin melihat CCTV. Boleh tidak? 100 tidak seberapa. Perhatian semua unit, situasi level 3. Seorang tamu kehilangan uang 100.000. Grup 1, grup 2, segera turun tangan, cari dengan kekuatan penuh. Itu hanya 100.000. Tidak perlu panggil sebanyak itu. Tuan Andi, ini sudah seharusnya kami lakukan. Anda lihat lagi. Apa hanya kehilangan 100.000? Biar aku lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Benar. Hanya hilang 100.000. Jadi tidak perlu panggil banyak orang. Keadaan khusus. Perhatian pada seluruh unit. Keadaan khusus. Grup 1, grup 2. Tidak. Semua tim harus turun. Termasuk tim dapur. Tukang bersih-bersih. Member tertinggi kita kehilangan 100.000. Apa? 10 menit. Tidak. Dalam 5 menit. Harus menemukannya. Setelah aku bilang kalian pasti tidak percaya. Cepat cari. Karena aku kehilangan 100.000. Seluruh rumah pelelangan menggila. Pandi, Anda tenang saja. Aku pasti akan cari sampai ketemu. Bagaimana kalau aku tambahkan orang lagi? Tidak. Hanya 100.000, seperti kehilangan 1 miliar saja. Bahkan jika 10.000 pun, ini juga merupakan perlakuan yang harus dinikmati oleh Pak Andi. Aduh, pelayanan rumah pelelangan kalian sangat bagus. Hei, apa yang terjadi? Seorang klien kehilangan 100.000, sekarang semua orang sedang mencarinya. 100.000? Apakah Andi yang kehilangan? Orangnya seperti apa? Uang sebanyak itu pun bisa Katanya hilang. member tertinggi, rumah pelelangan kami. Statusnya sangat dihormati. Member tertinggi? Harusnya bukan Andi. Hei, apa yang kalian lakukan? Manajer Ben, klien VIP kehilangan 100.000. Manajer Tom menyuruh semua orang mencarinya. Sekarang manajer Tom di mana? Manajer Tom dia seharusnya di ruangan VIP bersama klien itu. Baiklah, aku mengerti. Kamu pergilah. Paman, dia bilang tamu VIP itu seharusnya Andi. 100.000 itu adalah dana ganti rugi rumahnya. Ganti rugi rumah? Baiklah, kamu Tom menyalahgunakan kekuatanmu. Kali ini aku ingin kamu tidak berbalik sama sekali. Chris, kamu kembali dulu. Tunggu kabar baik dariku. Ini Pak Andi. Coba teh berhargaku. Ini setelah pakai beberapa koneksi. Baru dibawa dari Gunung Wi. Ibu pohon 3 generasi. Dahong Pao. Di Indonesia banyak banget tujuan destinasi buat liburan. Teh bagus. Aduh. Aku biasanya hanya minum yang harganya beberapa belas ribu. Teh murah. Beberapa gelas ribu per 500 gram. Apa ini teh olong termahal? Identitasnya benar-benar lebih mengerikan daripada yang terpikirkan. Manajer Tom, berani-beraninya kamu. Ben, ada apa denganmu? Apa kamu tidak lihat aku sedang ada tamu terhormat? Tamu terhormat? Tom, Direktur memberikanmu jabatan yang sekarang ini karena kepercayaannya padamu. Tapi kamu menyalahgunakan kekuatanmu untuk seorang yang identitasnya tidak jelas untuk menjadi member kartu hitam tertinggi. Kamu, apa niatmu? Situasi apa ini? Kartu ini tidak akan ditarik dariku, bukan? Maka aku tidak bisa lagi mengambil lukisan itu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Identitas Pak Andi. Tidak mungkin ada masalah apapun. Iya kan Pak Andi? Kalau kamu berani menyuruhnya verifikasi kekayaannya. Verifikasi kekayaan? Tidak perlu, bukan? Tidak masalah. Ya, verifikasi saja. Manajer, aku menemukan 100.000-nya. Anda lihat, apa benar ini? Benar, yang ini. Kerja bagus. Nanti ke bagian keuangan untuk mengambil bonus. Terima kasih, manajer. Aku aja yang kasih. Aduh. Bro, makasih ya. Tidak banyak, anggap saja niat baik hatiku. 200.000, manajer. Selembar uang 200.000. Pandi, ini tidak pantas. Kalau gitu, baiklah. Tidak. Aku tidak bisa menerimanya, manajer. Aku lanjut sibuk dulu. Manajer Tom, kamu simpanlah. Tidak banyak, anggap saja niat baik hatiku. Ben, nominasi 200.000 ini dalam dompet Pak Andi masih ada 7 lembar.
Ben, direktur memberikan jabatan yang sekarang ini ke kamu karena kepercayaannya terhadapmu. Tapi kamu melakukan ini lagi dan lagi, ulang-ulang mengganggu member kita. Kamu, apa niatmu? Bercanda saja, Direktur Ben. Tuan Andi, duduk. Hah? Semua pembelian pelelangan, Tuan Andi. Aku yang bayar. Semua aku yang bayar. Tidak bagus begitu. Ini semua sudah seharusnya kulakukan. Ini, minum teh. Semua orang hebat. Andi, lukisanmu. Terima kasih ya. Jika aku membawa lukisan ini untuk menyatakan cinta pada Prilly, dia tidak mungkin menolakku, bukan? Menolak? Siapa yang bisa menolak pernyataan cinta Tuan Andi? Prilly ya? Bukan yang disukai oleh Chris, kan? Prilly, apa kamu percaya? Tidak sampai 10 menit Andi anak itu akan berlutut di sini meminta maaf padaku. Chris, aku peringatkan kamu ya, jangan macam-macam. Aku macam-macam. Dialah yang tidak tahu hidup dan mati melawanku dimanapun. Sekarang ingin aku untuk melepaskannya, aku setuju. Pamanku juga tidak akan setuju. Chris! Paman, kamu datang. Prilly, biar aku perkenalkan padamu. Pamanku, Ben. Calon General Manager grup ajaib. Andi, aku akan membuatmu tahu konsekuensinya karena melawanku. Paman, silahkan mulai penampilanmu. Paman, kamu... Maaf Tuan Andi, aku yang tidak pandai mendidiknya. Beri aku 5 menit. Tuan Andi? Tuan Andi, maaf membuatmu melihat lelucon. Apa ini Prilly yang kamu bilang? Benar. Sepertinya aku sedikit familiar sama dia. Prilly, sudah lama perasaanku terhadapmu. Kamu seharusnya mengerti. Aku tahu perbedaan status kita sangat besar. Bahkan jika semua orang menentangku untuk melakukan ini, aku juga tidak akan menyerah. Tidak akan pernah. Aku sudah ingat. Bukankah dia putri bawahanku? Bagaimana itu bisa membuat Tuan Andi merasa tidak enak padanya? Obsesi yang begitu kuat. Gadis ini sangat beruntung. Identitas apa? Sebenarnya aku tidak pernah peduli akan itu. Tapi ibuku peduli. Dia mungkin gak akan setuju. Ibumu masih bisa tidak setuju. Ibumu masih bisa tidak setuju. Tapi terima kasih atas lukisannya. Aku pikir Nona Prilly tidak perlu berpikir terlalu banyak dengan kondisi Pak Andi. Ibumu pasti akan puas. Tuan Andi, bukannya kamu bilang ada urusan? Apa perlu saya antar? Tidak perlu, terima kasih. Oh iya Prilly, temanku mencariku karena ada urusan. Aku pergi dulu. Aku akan hubungi kamu lain hari. Sampai jumpa Tuan Andi. Kenapa kalian panggil Andi, Tuan Andi? Bukankah itu sudah semestinya? Nona Prilly, selamat ya. Jika nanti Anda butuh apa, bilang saja padaku. Anda? Aku General Manager dari grup ajaib. Tom. Kamu Direktur Tom? Bukankah itu bos langsung ibu? Andi, Pak Tom, ada yang mau aku tanyakan pada Anda. Aku serius. Saat aku bekerja di tempat pelelangan hari ini, tamu itu memberiku selembar uang 200.000 sebagai tip. Apa kamu bekerja sampai jadi bodoh? Uang senilai 200.000, bahkan sebagian besar rumah tangga jutaan dolar tidak bisa mengeluarkannya. Malah kasih kamu sebagai tip. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Baiklah, jangan bermimpi lagi. Kerja sana. Hei, halo. Kasih aku 2 gelas. Hei, kenapa kamu lagi? Pak Andi? Bukankah kamu menjadi pelayan di tempat pelelangan? Aku setiap hari bekerja 5 shift. 5 pekerjaan. Sangat menderita ya. Apa boleh buat? Aku harus membayar pendidikan adikku. Dia satu-satunya harapan keluarga kami. Aku mengerti. Pekerjaan rendah seperti kita sangat sulit. Ya, siang hari antar pesanan. Ditahan oleh satpam. Malam sebagai satpam. Dimarahi oleh pengantar pesanan.
Oh iya, apa yang Pak Andi lakukan di sini? Oh, temanku datang untuk kencan buta. Aku datang untuk mencarinya. Bisakah bantu aku pesankan 2 americano? Nanti tolong antarkan padaku, terima kasih. Sisanya anggap sebagai tip kamu. Baiklah. Segera datang. Andi. Oh, apa-apaan kamu ini bisik-bisik begitu? Kasih kamu lihat sesuatu. Ayahmu ganti mobil? Oh, bukan. Ayahku membelikannya untukku. Apa maksudnya? Dan juga ini. Juga ayahku yang belikan. Dia juga mengaturku pekerjaan di perusahaan besar sebagai wakil direktur. Apa ini? Mancismu ini gimana cara bukanya? Andi, ayahku mengaku padaku. Sebenarnya aku anak orang kaya. Anak orang kaya? Kamu ngomong sembarangan. Bukankah keluargamu menjual celana musim gugur? Sebelumnya juga beritahu aku tidak bisa bayar uang sewa di mall lagi. Mall itu milik ayahku. Menjual celana musim gugur adalah sampingan. Dan juga, bukankah sebelumnya aku beritahu kamu, jual celana musim gugur tidak menghasilkan uang, tapi sebenarnya kami punya tiga pabrik celana musim gugur. Kamu tidak percaya kan? Sebenarnya aku juga tidak percaya. Sebelumnya aku ke kantor ayahku. Apa kamu tahu satpam di depan panggil aku apa? Tuan muda. Membuatku sangat malu. Aduh, sebenarnya aku sangat rindu status sebagai orang biasa, bebas berhubungan dengan mereka. Uang pecahan 20.000 ini, ayahku sudah mengatakannya, hanya yang memiliki kekayaan beberapa juta baru bisa mendapatkannya dari kecil hingga besar. Baru pertama kali aku lihat. Hei, kamu jangan terlalu iri. Kamu pikir tadinya kita berdua adalah orang miskin. Akhirnya ternyata aku adalah orang kaya. Kamu masih miskin. Menurutmu ini sebenarnya ada apa? Kamu menyuruhku datang untuk mendengarmu berpura-pura ya? Aku salah. Aduh, ayahku. Ayahku mengatur satu kencan buta. Aku takut itu karena uangku. Jadi aku menyuruhmu datang membantuku sebagai staf. Pergi. Ada saudara sepertimu aku benar-benar. Mobilnya aku kasih kamu pakai 2 hari. Beruntung dalam 3 kehidupan. Dia seharusnya akan segera sampai. Ingat untuk rendah diri. Jangan mengekspos. Aku adalah orang anak kaya. Halo. Permisi. Yang mana ya? Tuan Jeremy? Ah, itu aku. Aku orangnya. Jeremy. Tahan. Kita saling mengenal lebih dalam dulu. Semua ada. Lunas. Sebenarnya aku tidak terlalu menilai ini. Dia... Aku adalah supir. Jika kamu merasa dia mengganggu pelihatanmu, aku akan menyuruhnya pergi. Pergi. Aku... Itu tidak perlu. Sebenarnya dibandingkan materi, aku lebih mengapresiasi bakat seseorang. Benarkah? Aku bisa nyanyi, menari, rap. Aku bahkan pernah muncul di acara ragam. Bahkan memenangkan penghargaan. Hebat sekali. Kamu bukan supir kan? Supir keluarga kami punya standar. Harus pernah mengikuti acara ragam. Tunggu sebentar, kami ke toilet dulu. Tuan Andi, akhirnya aku menemukanmu. Aku perlu kembalikan uang padamu. Kembalikan untukku. Bukankah itu tips untukmu? Kamu jangan bercanda. Aku tidak bisa menerima uang ini. Ayo. Baik. Kalau gitu, kamu taruh aja di meja. Taruh di meja. Uang sebanyak itu, gimana boleh taruh di meja? Kamu taruh aja uangnya di sini. Orang seperti mereka ini membawa uang banyak hanya untuk menarik wanita. Aku sudah banyak melihatnya. Kalau gitu, baiklah. Emang seberapa banyak sih uangnya? Bu, Ibu. Ada apa denganmu? Bukankah aku sedang membantumu? Aku hanya sedang menguji dia. Memangnya kamu perlu mengujinya? Wanita mana yang bisa tahan dengan ujianmu? Kamu, buruan pergi. Kalian sudah kembali? Uang 100.000 siapa? Aku pergi duluan. Kalian mengobrol lah. Uang siapa? Punyaku. Apa lagi? Uangmu. Kamu pikirkan baik-baik. Ini adalah uangmu. Aku tahu. Bahkan jika kamu punya uang juga tidak mengobati sikap dirimu yang matre. Tuan muda, pasangan dansa pesta bintang, apa kamu sudah memilihnya? Pasangan dansa? Bagaimana kalau kamu jadi pasangan dansaku? Aku nggak pantas. Identitasku begitu rendah. Gimana aku bisa jadi pasangan dansa tuan muda? Talisa, apa kamu tahu
Di hatiku, kamu tidak lebih buruk daripada mereka yang kelas B dan C di pesta bintang itu. Tuan muda, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kamu lanjutkan aja. Oh, baik. Pesta bintang ini muncul seorang wanita kelas A. Lebih cocok untuk jadi pasangan dansamu. Kelas A. Bisa dihitung sebagai kelas A oleh orang-orang tua itu. Siapa? Putri grup Chen, Prilly. Nona Prilly, selamat untukmu. Kamu adalah wanita pertama dalam 10 tahun yang mencapai kelas A. Pak Tom emang paling pandai bercanda. Aku tahu aku nggak punya kekuatan itu. Kekuatan personal hanya satu bagian dari standar penilaian. Latar belakang keluargamu, koneksi, juga merupakan standar penilaian yang penting. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh direktur. Kamu tidak perlu ragu. Tapi bahkan jika karena latar belakang keluargaku, juga nggak cukup. Apakah karena Andi? Ini mana mungkin. Bahkan seluruh grup Chen kekuatannya juga hanya bisa membuatku di kelas C. Hanya karena pengaruh seorang Andi, aku langsung bisa mencapai kelas A. Nona Prilly, sebagai satu-satunya wanita kelas A, kamu pilihlah baik-baik pasangan dansa. Tentu saja, aku pikir kamu sekarang sudah memiliki pilihanmu sendiri. Apakah Andi juga akan mengikuti pesta bintang ini? Perubahan mengejutkan 9 naga langit. Tur menyelam di awan terbang. Setelah beberapa tahun, tuan mudaku akhirnya bertemu dengan lawannya. Prilly, aku menunggu hari ini. Sudah sangat lama. Mari, kita berdansa bersama. Kamu gak merasa jijik? Enggak. Berdansa bersama Prilly. Bukankah aku harus latihan? Hah, kamu latihan juga nggak ada gunanya. Pasangan dansa Prilly mungkin tidak juga sampai giliranmu. Kenapa? Prilly adalah satu-satunya wanita kelas A di pesta bintang. Antara kamu bisa berada di atas kelas A atau tidak, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengundangnya berdansa. Jadi bagaimana? Bukankah kamu sudah membantuku mendaftar? Jadi kamu rasa aku berada di kelas apa? Status kamu ini segan untuk mengatakannya. Tidak apa-apa. Kamu ngomong saja. Dengan kamu yang mudahnya memberikan aku McLaren jutaan, setidaknya kelas B. Kamu seharusnya berhenti bicara. Aku mengerti. Aduh, yang kukatakan juga tidak valid. Jika kelas C, grup akan memberitahumu dengan cara menelpon. Kelas B diwawancarai oleh manajemen puncak grup. Tapi jika mencapai kelas A, anggota dewan grup akan datang mengunjungimu secara pribadi. Apa yang kamu katakan? Ayahku langsung pergi sendiri. Tuan muda, apakah ini artinya orang selain kamu yang kelas S sudah keluar? Selain aku, kelas S kedua. Pak Tom, dalam daftar tidak bisa melihat kelas Andi ya? Apakah dia kelas S? Sebenarnya, aku juga tidak tahu kelas apa Tuan Andi. Tapi kata direktur, ingin langsung bertemu dengannya. Direktur ingin ketemu dengan Andi? Ditelepon nih. Aku pasti kelas C. Kelas C? Tidak mungkin. Aku pernah memperkenalkanmu apa situasimu. Halo? Tuan Andi. Aku Roni. Aku menelpon untuk... pergi. Aku udah bilang aku tidak pakai pinjol. Aplikasi kalian ini benar-benar mengganggu seumur hidup. 1 sen pun aku nggak mau. Roni? Kenapa? Apa kamu pernah memakai aplikasi ini? Tadi siang aku sudah memarahi mereka. Masih berani menelponku. Aplikasi apaan? Dia adalah direktur grup ajaib, ayahnya Lois. Roni! Kamu berani menutup teleponnya. Bahkan berani memarahinya. Untung kamu bilang. Halo? Pak Andi, aku adalah direktur grup ajaib, Roni. Aku menelpon untuk memberitahumu. Kelasmu di pesta bintang adalah... Wow. Namaku Andi. Demi berdansa bersama primadona saat SMA, aku berpura-pura menjadi anak orang kaya, mengikuti sebuah acara sosial yang diadakan oleh orang kalangan atas. Barang apa ini? Oh Tuan, ini adalah harta dalam acara dansa kita, sepotong dari akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming ke di Bintang. Kamu orang baru ya?
Astaga, tidak mungkin secepat ini ketahuan. Benar. Ini kali pertama aku datang. Pertama kali datang sangat tidak memiliki penglihatan. Cepat, pergi siapkan air dan anggur. Bukankah ini pesta kalangan atas? Apa kita harus menyiapkan air dan anggur kita sendiri? Omong kosong. Mau kerja tidak? Kalau enggak, keluar saja. Gak masalah. Aku hebat dalam ini. Hei, sempurna. Bapak Andi sudah datang. Tuan Andi sudah datang. Dia sepertinya menyamar sebagai pelayan. Pelayan? Aku ingin mengunjunginya secara pribadi. Datang dan amati sisi baik otentik dari Pesta Bintang. Aku baru saja melihatnya menyamar sebagai pelayan. Sangat mirip. Seketika aku hampir tertipu. Dengan kapasitasnya, bisa menunduk dan melakukan hal seperti itu. Sepertinya dia saingan yang kuat. Tuan muda itu, kami sekarang... Mari kita observasi dulu. Sebagai standar tertinggi di Pesta Bintang, kita tidak boleh di depan orang mempermalukan diri. Hei, kenapa kamu juga datang? Cantik tidak? Kamu tahu tidak ini apa? Ini adalah harta dalam acara Pesta Bintang kita. Sepotong dari dinasti Yuan dan akhir dinasti Ming, Kendi Bintang. Yang benar adalah akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming, penyudara. Aku angkat telepon. Pegang ini. Bukannya aku suruh kamu pegang. Apa kamu lihat aku mengulurkan tangan? Barang apa yang pecah? Apa ada sesuatu yang pecah? Tidak ada. Kamu salah dengar. Hehehe. Bagaimana ini? Aku mana tahu. Siapa suruh kamu tidak mengambilnya? Aku bahkan tidak sempat untuk bereaksi. Kamu langsung main lepas aja. Kamu, tunggu sebentar. Kamu yang pecahkan? Mana ada hubungannya denganku? Sekarang ada hubungannya denganmu. Kamu, ada sidik jarimu. Kamu. Jangan kamu lagi. Pikirkan caranya. Barang ini, berapa harganya? Kendi Bintang, kamu pikir sendiri berapa nilainya? Ya, kamu pun tidak cukup untuk ganti rugi ini. Setidaknya 800 1 juta. Habis 800. Berapa? 800.000. Apa ini palsu? Kalian sedang apa? Bukankah itu kendi kesayangan direktur? Orang ini di acara Pesta Bintang. Sudah 10 tahun tidak pernah ada masalah. Siapa yang memecahkannya? Andi, ada apa ini? Tidak peduli apapun masalahnya kalian berdua jika hari ini tidak memberiku penjelasan. Siapapun jangan keluar dari pintu ini. Siapa yang melakukannya? Aku mengaku. Dia yang melakukannya. Chris, kamu ini anak orang kaya. 800.000 pun limpahkan ke aku. Kandi ini jelas-jelas kamu yang memecahkannya. Ya, anak baru membuat kesalahan sebesar ini malah berani menuduh Tuan Chris. Tidak, benar-benar bukan saya. Tuan Chris punya identitas apa? Masih berani bohongi kami. Oke. Aku ganti rugi, oke kan? Ganti rugi? Kamu mau ganti rugi pakai nyawamu, Andi. Kamu pikir ini cuma masalah beberapa ribu aja? Bukankah hanya 800.000? Ya, hanya 800.000. Kamu nggak tahu ya, apa identitasmu? Itulah, kalian lihat baju yang dipakai anak ini. Seperti baju pelayan, bukan? Orang miskin seperti ini masih berkata akan mengeluarkan 800.000. Benar-benar nggak tahu diri banget. Malah menuduh Tuan Chris. Seperti baju pelayan, bukan? Orang miskin macam ini, siapa yang tidak tahu identitas Pak Chris? Membohongi kami. Benar-benar nggak tahu diri. Kamu juga bukannya sadar diri, apa identitasmu? Andi, gimana kalau aku bantu kamu pikirkan caranya? Tidak perlu. Aku tahu. Aku tidak berasal dari dunia yang sama dengan kalian.
Tapi kalian terlalu meremehkan orang. Aku